Halo rekan-rekan mahasiswa, kita akan melangkah ke konsep yang lebih dalam dari sekadar integrasi teknis, yaitu interoperabilitas. Seringkali, dua sistem bisa saling mengirimkan berkas, namun belum tentu keduanya saling memahami makna data yang dikirimkan tersebut. Interoperabilitas berarti adanya kesepahaman menyeluruh mengenai struktur data yang digunakan, makna dan definisi setiap elemen, protokol pertukaran, hingga prosedur validasi dan verifikasinya. Contoh nyata yang sangat penting adalah di sektor kesehatan, di mana data pasien dari rumah sakit, puskesmas, laboratorium, dan apotek harus bisa digunakan dalam konteks yang sama agar penanganan medis menjadi akurat. Secara teoritis, manajemen siklus hidup data dijelaskan sebagai proses berulang yang mencakup tahapan perencanaan, akuisisi, validasi, dan penyimpanan. Mengacu pada kerangka NIST RDAF, pendekatan ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta risiko institusi masing-masing. Hal ini sangat berkaitan erat dengan 4 prinsip utama yang kita pelajari. Data as an asset, data dipandang sebagai aset organisasi yang memiliki nilai strategis dan ekonomi, sehingga memerlukan biaya pengelolaan yang terukur. Data governance, siklus hidup data membutuhkan tata kelola yang jelas mengenai siapa produsennya, wali datanya, hingga siapa yang bertanggung jawab atas retensi dan pemusnahannya. Data quality, interoperabilitas menuntut kualitas data yang tinggi, karena model analisis yang baik tidak mungkin lahir dari data yang buruk. Compliance by design, setiap tahap harus mematuhi regulasi, terutama terkait legalitas pemrosesan data pribadi sesuai amanat UU PDP di Indonesia. Interoperabilitas yang kuat, seperti yang sedang dibangun melalui platform Satu Sehat, membutuhkan standar nasional dan tata kelola yang kokoh agar data benar-benar dapat memberikan manfaat lintas sektoral. Kedua, Master Data Management. Halo, rekan-rekan mahasiswa. Kita sampai pada pembahasan mengenai Master Data Management atau MDM yang berfokus pada entitas inti yang digunakan oleh banyak sistem, seperti data mahasiswa, dosen, pelanggan, hingga fasilitas kesehatan. Tanpa penerapan MDM yang baik, setiap sistem akan memiliki versi datanya sendiri, yang berujung pada konflik data yang tidak terhindarkan. Misalnya, seorang mahasiswa bisa tercatat aktif di satu sistem, tetapi non-aktif di sistem lainnya. Tujuan utama dari MDM adalah menciptakan satu sumber kebenaran yang konsisten bagi entitas penting organisasi, atau yang sering kita sebut sebagai single source of truth. Secara teoritis, manajemen siklus hidup data dijelaskan sebagai proses berulang yang mencakup tahapan perencanaan, akuisisi, validasi, dan penyimpanan. Mengacu pada kerangka NIST RDAF, pendekatan ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta risiko institusi masing-masing. Hal ini sangat berkaitan erat dengan 4 prinsip utama yang kita pelajari. Data as an asset, data dipandang sebagai aset organisasi yang memiliki nilai strategis dan ekonomi, sehingga memerlukan biaya pengelolaan yang terukur. Data governance, siklus hidup data membutuhkan tata kelola yang jelas mengenai siapa produsennya, wali datanya, hingga siapa yang bertanggung jawab atas retensi dan pemusnahannya. Data quality, MDM sangat krusial untuk menjaga kualitas data, mencakup akurasi, kelengkapan, dan konsistensi, karena model analisis yang baik tidak mungkin lahir dari data yang buruk. Compliance by design, setiap tahap harus mematuhi regulasi, terutama terkait legalitas pemrosesan data pribadi sesuai amanat UU PDP di Indonesia. Dengan mengelola entitas inti melalui MDM, kita memastikan integritas aset data organisasi tetap terjaga lintas sistem. Halo rekan-rekan mahasiswa, sekarang kita akan membedah salah satu aspek teknis yang sangat dinamis, yaitu penyimpanan data operasional. Data operasional memiliki karakteristik unik karena sifatnya yang cepat berubah setiap saat, sering dibaca dan ditulis secara bersamaan, serta harus responsif dalam waktu nyata atau real time. Contoh sederhananya bisa kalian lihat pada data absensi harian, transaksi e-commerce, input data pasien, hingga penilaian kuliah yang sedang berjalan. Perlu diingat bahwa sistem operasional ini biasanya dioptimalkan untuk kecepatan transaksi, bukan untuk analisis historis jangka panjang. Secara teoritis, penyimpanan ini merupakan bagian akhir dari proses berulang dalam siklus hidup data yang mencakup perencanaan, akuisisi, dan validasi. Mengacu pada kerangka NIST RDAF, pengelolaan operasional ini harus fokus pada ketersediaan sistem yang tinggi atau high availability, konsistensi transaksi melalui ACID properties, serta kontrol akses yang tepat dan terstruktur. Hal ini sangat berkaitan erat dengan 4 prinsip utama yang kita pelajari. Data as an asset, data operasional harus memiliki kualitas yang terukur dan kebijakan akses yang jelas karena merupakan aset strategis dengan nilai ekonomi tinggi. Data governance,
Harus ada kejelasan mengenai siapa produsen data dan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional ini, agar siklus hidup data berjalan baik. Data quality, mengingat model yang baik tidak lahir dari data yang buruk, kualitas data operasional mencakup akurasi, kelengkapan, dan ketepatan waktu. Compliance by design, penyimpanan data operasional wajib mematuhi regulasi seperti UU PDP di Indonesia yang menuntut organisasi memikirkan legalitas pemrosesan dan keamanan data sejak awal perancangan. Dengan pengelolaan yang disiplin, kita memastikan data operasional tetap andal sebagai fondasi aktivitas organisasi. Halo rekan-rekan mahasiswa, berbeda dengan data operasional yang kita bahas sebelumnya, penyimpanan data analitik dirancang khusus untuk membaca pola, tren, dan menghasilkan insight. Data ini biasanya sudah dikonsolidasikan dari berbagai sumber dan disusun sedemikian rupa agar mudah diproses untuk kebutuhan dashboard, statistik, hingga machine learning. Kebutuhan penyimpanan analitik sangat krusial karena mendukung query besar, data historis, dan perhitungan kompleks yang tidak mungkin dijalankan di sistem operasional tanpa mengganggu performa transaksi harian organisasi. Pemisahan antara sistem operasional dan analitik adalah sebuah keharusan. Tanpa pemisahan ini, performa transaksi harian bisa lumpuh saat ada query analitik besar yang sedang berjalan. Secara teoritis, tahap penyimpanan ini merupakan bagian dari siklus hidup data yang berulang, mencakup perencanaan, akuisisi, dan validasi. Dengan pendekatan NIST RDF yang fleksibel, kita memastikan strategi penyimpanan ini mendukung 4 prinsip utama kita. Data as an asset. Data analitik adalah aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi untuk mendukung keputusan masa depan. Data governance. Harus ada tata kelola yang jelas mengenai siapa yang berwenang mengakses data analitik dan bagaimana kebijakan retensinya. Data quality, kualitas data analitik seperti akurasi dan konsistensi sangat menentukan kualitas insight yang dihasilkan. Karena model yang baik tidak akan lahir dari data yang buruk. Compliance by design. Penyimpanan data analitik tetap harus mematuhi regulasi seperti UU PDP, memastikan pemrosesan data historis tetap aman dan sah secara hukum. Dengan memahami pemisahan ini, kalian dapat membangun infrastruktur data yang tangguh dan efisien untuk kebutuhan organisasi. Halo rekan-rekan mahasiswa. Sekarang kita akan membedah instrumen utama dalam penyimpanan analitik, yaitu data warehouse. Secara sederhana, data warehouse adalah gudang data yang sudah dibersihkan, terstruktur, dan disusun rapi agar siap digunakan untuk analisis. Keunggulan utamanya terletak pada konsistensi data yang sangat tinggi dan performa query analitik yang optimal, sehingga sangat memudahkan manajemen dalam membuat laporan rutin, memantau KPI, serta menjalankan fungsi business intelligence. Namun perlu diingat bahwa data warehouse memiliki keterbatasan. Sistem ini kurang fleksibel untuk menyimpan data mentah yang sangat beragam bentuknya. Selain itu, data warehouse membutuhkan proses ETL yang kompleks dan terstruktur sebelum data bisa masuk, serta memerlukan biaya implementasi yang relatif tinggi. Warehouse sangat cocok untuk pelaporan bisnis yang sudah mapan, tetapi bukan tempat yang ideal untuk eksperimen data mentah yang bersifat eksploratif. Secara teoritis, pengelolaan data warehouse ini merupakan bagian dari siklus hidup data yang mencakup perencanaan, akuisisi, validasi, dan penyimpanan. Dengan kerangka NIST RDF yang fleksibel, kita harus memastikan pengelolaan warehouse mendukung 4 prinsip utama. Data as an asset, memastikan investasi pada warehouse menghasilkan nilai strategis yang nyata bagi organisasi. Data governance, menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas proses ETL dan kontrol akses ke data warehouse. Data quality, menjamin data di dalam warehouse akurat dan konsisten, karena model yang baik tidak akan lahir dari data yang buruk. Compliance by design, memastikan bahwa data yang dikonsolidasikan tetap mematuhi regulasi UU PDP, terutama terkait batasan penggunaan data pribadi. Dengan pemahaman ini, kalian bisa menentukan kapan sebuah organisasi membutuhkan data warehouse untuk memperkuat pengambilan keputusan strategis mereka. Halo rekan-rekan mahasiswa, jika sebelumnya kita membahas data warehouse yang sangat terstruktur, sekarang kita akan mengenal data lake. Data lake adalah tempat penyimpanan yang jauh lebih fleksibel untuk menampung data mentah dalam berbagai format, mulai dari CSV, JSON, gambar, audio, hingga data streaming. Keunggulan utamanya adalah data tidak harus dipaksa masuk ke dalam struktur yang ketat sejak awal, sehingga sangat berguna untuk proyek AI, big data, dan eksperimen eksploratif. Namun, fleksibilitas ini memiliki tantangan besar. Data lake yang baik harus memiliki katalog data, metadata yang lengkap, kontrol kualitas, serta tata kelola yang jelas agar data mudah ditemukan dan dipahami. Tanpa komponen tersebut, data lake berisiko berubah menjadi data swarm atau rawa data, di mana data menumpuk sangat banyak tetapi tidak jelas isinya dan mustahil untuk dimanfaatkan secara efektif. Secara teoritis, pengelolaan data lake ini merupakan bagian dari siklus hidup data yang mencakup perencanaan, akuisisi, validasi, dan penyimpanan.
Mengacu pada kerangka NIST RDAF yang fleksibel, kita harus memastikan strategi penyimpanan ini mendukung 4 prinsip utama kita. Data as an asset. Memastikan data lake memberikan nilai strategis dan tidak menjadi beban biaya penyimpanan yang sia-sia. Data governance. Menentukan siapa yang bertanggung jawab atas katalog data dan siapa yang memiliki izin untuk melakukan eksperimen. Data quality. Meskipun bersifat mentah, kualitas data tetap harus dipantau karena model yang baik tidak akan lahir dari data yang buruk. Compliance by design. Menjaga agar penyimpanan data mentah tetap mematuhi regulasi UU PDP, terutama dalam hal proteksi identitas dan batasan penggunaan data pribadi. Dengan pemahaman ini, kalian bisa membangun infrastruktur data yang adaptif untuk kebutuhan analitik modern. Versioning data. Halo rekan-rekan mahasiswa, kita masuk ke konsep yang sangat krusial dalam menjaga integritas jangka panjang, yaitu versioning data. Dalam manajemen modern, dataset tidak boleh diperlakukan sebagai satu file statis yang terus ditimpa, melainkan sebagai objek dinamis yang berubah dari waktu ke waktu, di mana setiap perubahannya wajib dicatat. Ada 3 alasan utama mengapa versioning ini menjadi standar profesional. Pentingnya dalam riset. Jika model prediksi kalian dibangun menggunakan dataset versi Januari, namun memberikan hasil berbeda saat diuji di bulan Maret, kalian harus bisa menelusuri perubahan apa yang terjadi pada dataset tersebut. Pentingnya dalam audit, versioning memungkinkan auditor menelusuri kondisi data pada titik waktu tertentu dan memverifikasi keputusan bisnis atau kebijakan yang diambil berdasarkan data pada saat itu. Pentingnya dalam AI, hal ini mendukung transparansi, replikasi, dan akuntabilitas ilmiah yang menjadi fondasi dalam pengembangan model machine learning. Secara teoritis, versioning adalah bagian dari siklus hidup data yang berulang. Mengacu pada kerangka NIST RDAF, pengelolaan ini harus mendukung 4 prinsip utama kita. Pertama, memandang data as an asset yang nilainya terjaga melalui riwayat perubahan. Kedua, memperkuat data governance melalui pencatatan mutasi data yang jelas. Ketiga, menjamin data quality dengan memastikan kita selalu tahu versi data mana yang paling akurat untuk digunakan. Terakhir, mendukung compliance by design sesuai amanat UU PDP, di mana rekam jejak pengolahan data pribadi harus dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita biasakan melakukan versioning agar setiap analisis yang kita lakukan bersifat reproducible dan valid. Halo rekan-rekan mahasiswa, sekarang kita akan membahas konsep yang menjadi kunci transparansi data, yaitu data lineage. Jika versioning mencatat perubahan waktu, maka data lineage menjelaskan silsilah atau perjalanan data dari sumber asalnya hingga menjadi output analitik di tangan pengguna. Sebagai contoh, sebuah angka di dashboard analitik dapat kita telusuri ke belakang. Dari mana ia berasal di data warehouse, bagaimana ia diproses di sistem akademik, hingga ke formulir registrasi awal yang diisi oleh mahasiswa. Manfaat utama dari lineage adalah akuntabilitas. Jika muncul angka yang janggal di dashboard, lineage membantu kita menemukan dengan cepat di tahap mana masalah tersebut muncul. Dalam organisasi besar, hal ini sangat penting agar analisis tidak hanya terlihat meyakinkan, tetapi juga dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara teknis. Secara teoritis, data lineage merupakan implementasi nyata dari 4 prinsip utama kita. Data as an asset, memberikan nilai strategis dengan menjamin kepercayaan pada data yang dikelola. Data governance, memperjelas tanggung jawab di setiap estafet perjalanan data sehingga tata kelola menjadi lebih disiplin. Data quality, memudahkan audit kualitas secara end-to-end karena kita tahu bahwa model yang baik tidak akan lahir dari data yang buruk. Compliance by design, mendukung kepatuhan terhadap UU PDP dengan memetakan aliran data pribadi secara transparan dari hulu ke hilir. Dengan memahami lineage, kalian memastikan bahwa setiap insight yang dihasilkan memiliki fondasi kebenaran yang dapat dibuktikan. Mari kita terapkan ini untuk membangun sistem data yang kredibel dan terpercaya. Halo rekan-rekan mahasiswa, kita sampai pada aspek keamanan yang sangat fundamental, yaitu akses dan otorisasi data. Prinsip utamanya sangat sederhana namun tegas. Siapa boleh melihat apa, kapan, dan untuk tujuan apa. Dalam sebuah ekosistem data, tidak semua pengguna boleh memiliki hak yang sama. Seperti yang terlihat pada piramida otorisasi ini, mahasiswa hanya berhak melihat nilainya sendiri, sementara dosen dapat melihat nilai mahasiswa yang diajarnya. Di sisi lain, operator memiliki hak administratif tertentu untuk memperbaiki data, admin sistem memiliki akses teknis yang terbatas, dan pimpinan hanya diberikan akses pada laporan agregat untuk pengambilan keputusan. Pengaturan akses ini sangat krusial untuk menjaga keamanan, kepatuhan, serta etika penggunaan data. Kita harus menerapkan prinsip least privilege, yaitu memberikan akses minimum yang diperlukan bagi seseorang untuk menjalankan tugasnya. Secara teoritis, pengelolaan akses ini adalah bagian dari siklus hidup data yang mendukung 4 prinsip utama kita.
Data as an asset, melindungi nilai strategis aset data dengan memastikan hanya pihak berwenang yang dapat mengaksesnya. Data governance, memperjelas tanggung jawab dan wewenang setiap peran dalam organisasi terhadap data yang dikelola. Data quality, mencegah kerusakan data akibat perubahan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi atau wewenang. Compliance by design, menjamin privasi sesuai amanat UU PDP, di mana pemrosesan data pribadi harus memiliki dasar hukum dan batasan akses yang jelas. Dengan sistem otorisasi yang disiplin, kita memastikan integritas dan kerahasiaan aset data tetap terjaga dengan baik. Narasi video AI, slide 40, keamanan data dalam setiap tahap life cycle. Halo rekan-rekan mahasiswa. Satu hal yang harus tertanam kuat dalam benak kita adalah bahwa keamanan data bukanlah fitur tambahan yang baru dipikirkan di akhir proses. Keamanan adalah dimensi horizontal yang harus melekat di seluruh tahap siklus hidup data. Mulai dari tahap pengumpulan, data harus sudah aman dari risiko manipulasi. Saat memasuki tahap transmisi, enkripsi menjadi wajib untuk melindungi data yang dikirim antar sistem atau jaringan. Begitu pula saat data masuk ke tahap analitik, di mana aksesnya harus terkontrol dan termonitor secara ketat. Ketika data perlu dibagikan, kita harus menerapkan teknik penyamaran atau anonimisasi pada data sensitif agar privasi tetap terjaga. Bahkan sampai pada tahap penghapusan, prosesnya harus dilakukan secara tuntas untuk meminimalkan risiko pemulihan data secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Secara teoritis, pendekatan keamanan menyeluruh ini selaras dengan 4 prinsip utama kita. Data as an asset, melindungi nilai ekonomi dan strategis aset data dari ancaman eksternal maupun internal. Data governance, memastikan adanya kebijakan keamanan yang jelas dan dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan. Data quality, menjaga integritas data agar tidak rusak atau berubah akibat serangan keamanan. Compliance by design, memenuhi standar hukum seperti UU PDP yang mewajibkan perlindungan data pribadi di setiap titik pemrosesan. Mari kita pastikan setiap sistem yang kita bangun memiliki pertahanan yang kuat di setiap lapis siklus hidupnya. Dengan keamanan yang terintegrasi, kita membangun kepercayaan yang menjadi fondasi utama dalam pengelolaan data nasional.